فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Tsumma amma ba'du. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah libur beberapa hari dari hari Idul Fitri dan beberapa hari setelahnya. Kita akan kembali mengkaji kali ini kitab Al-Mubadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman agama serta ideologi. Sebuah tulisan milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan hari terakhir yang kita ambil sebelum Lebaran, poin yang ke-65 berkaitan dengan setiap muslim wajib baginya untuk menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Yang penulis perinci dari tulisan beliau ini sebanyak 17 rakaat dari 5 waktu sehari semalam, dan dalam keadaan safar 12 atau dalam keadaan safar 13 rakaat. Dan kita akan ambil poin yang setelahnya kali ini. Poin yang ke-66 langsung saja kita baca. Kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, as-sadisu was-sittun, yang ke-66. Kullu salatin yu'addanu laha fi waqtiha. Kata beliau, setiap salat dikumandangkan adzan pada waktunya. Sebelum kita baca landasan hukumnya, penulis akan bawakan kepada kita. Nah, masuk waktu merupakan salah satu syarat sahnya atau syarat sah diterimanya salat. Nah, masuk pada waktunya. Akan datang nanti penyebutan dalil baik dari ayat demikian juga dari hadis. Artinya seseorang yang salat tidak tepat pada waktunya, baik itu belum masuk waktunya atau telah lewat waktunya, tidak akan diterima dari dia. Tidak akan diterima dari dia. Nah, seseorang yang salat belum masuk waktunya, demikian juga telah lewat waktunya, tentunya tidak akan diterima dari dia salat dia tersebut, karena tidak terpenuhi syarat salah satu syarat sah diterimanya salat, yakni masuknya waktu. Kita baca dalilnya. Wa dalilu haditsu Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya pertama kita akan sebutkan juga dari ayat, kali atau dari hadis Malik bin Al-Huwairis, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, fa idza hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya apabila telah tiba waktu sholat, maka kumandangkanlah adzan salah seorang di antara kalian, kemudian menjadi imamlah di antara kalian yang paling besar. Yang paling besar. Nah, yang paling besar maksudnya di sini diperinci lagi bahwasanya syarat-syarat seseorang itu diangkat menjadi imam datang dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrati sawa fa akbaruhum sinnan. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi pemimpin salat jamaah di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Apabila dalam hafalan Al-Qur'an sama, maka kedepankanlah yang paling pertama kali hijrah, yang paling pertama kali masuk Islam, yang paling pertama masuk dalam dakwah.
Apabila sama dalam hal tersebut, maka kedepankanlah orang yang lebih tua umurnya. Nah, ini syarat-syarat seseorang diangkat menjadi imam. Dan inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab adalah berkaitan dengan apabila masuk waktu sholat maka kumandangkanlah azan. Pertama-tama tentang azan sendiri, hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifai. Artinya hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Namun wajibnya kifai, artinya cukup satu orang di masjid tersebut dari salah satu jamaah, atau cukup dari satu kampung tersebut yang terdapat masjid padanya untuk mengumandangkan adzan, cukup. Dan tidak wajib lagi bagi yang lainnya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Artinya fardu kifayah adalah seseorang telah menegakkan kewajiban tersebut, gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Namanya fardu kifayah. Dikatakan fardu karena tidak boleh untuk ditinggalkan, karena datang dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi SAW apabila beliau ingin menyerang suatu kampung, beliau menghadiri 6 kampung tersebut di waktu fajar sambil menanti apabila dikumandangkan adzan salat fajar, berarti kampung tersebut adalah kampung muslim, beliau tidak akan memeranginya. Namun menanti apabila tiba waktu fajar kemudian tak terdengar suara adzan, barulah kemudian beliau menyerang kampung tersebut karena tidak dikumandangkan adzan padanya. Di sini menerangkan kepada kita bahwasanya kampung yang tidak dikumandangkan adzan diperangi oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya hukum mengumandangkan adzan adalah wajib. Nah, namun kewajiban tersebut dikatakan fardu kifai, wajib yang hanya diwajibkan pada sebagian orang saja. Apabila telah menegakkan salah satu kaum muslimin, gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Dan komandan adzan dari bab yang kita ambil tepat pada waktunya. Nanti apabila mengumandangkan adzan belum tiba waktunya seseorang, atau adzan tersebut tidak dikatakan sah, maka harus diulangi apabila telah tiba waktunya. Diulangi adzannya. Kemudian syarat-syarat adzan mungkin bukan di sini tempatnya untuk mengkaji lebih panjang dan lebar tentang bahwasanya yang harus mengumandangkan adzan adalah 6 laki-laki. Perempuan boleh mengumandangkan adzan apabila di jamaah khusus bagi mereka. Nah, hukumnya boleh, bukan wajib, bukan juga sunnah. Hukumnya sekedar boleh. Apabila mereka ingin menegakkan sholat jamaah kemudian mengumandangkan adzan, hukumnya boleh. Seandainya mereka tidak mengumandangkan adzan pun hukumnya juga boleh. Nah, namun di pembahasan fikih insyaallah kita akan mengkaji tentang hal tersebut. Nah, ini salah satu di antara syarat-syarat sahnya diterimanya sholat masuk waktunya. Datang juga ayat dari surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, tegakkanlah salat. Dikatakan salat bagi kaum mukminin terdapat waktu-waktu yang telah ditetapkan. Terdapat waktu yang telah ditetapkan. Di sini penting untuk menyebutkan tentang waktu-waktu sholat, karena sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin karena jauhnya mereka dari pendidikan Islam, akhirnya mereka terkadang tidak mengetahui tentang waktu-waktu sholat, hanya mengikuti apa yang telah dijadwalkan oleh mungkin Kementerian Agama dari dinas keagamaan pada suatu tempat tertentu. Yang muskil apabila di suatu negeri tidak ada azan, kemudian untuk menentukan waktu-waktu sholat terkadang membingungkan. Sebagian kaum muslimin juga ketika ingin berbuka puasa atau bahkan sahur tidak mengetahui tentang akhir waktu sahur dan awal waktu berbuka. Maka di sini kita akan menyebutkan secara singkat dan ringkas tentang waktu-waktu sholat yang datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam sahih bahwa Jibril alaihissalam di pagi hari yang tadi malamnya Nabi SAW barusan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj di pagi harinya, atau mulai dari duhur, maksud kami duhur pertama kali Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya 2 hari berturut-turut, karena malaikat Jibril datang menerangkan tentang waktu awal dan waktu akhir. Inti dari hadis tersebut menerangkan bahwasanya waktu sholat, kita mulai dengan sholat subuh, karena itulah awal hari. Bahwasanya waktu sholat subuh dimulai ketika bias cahaya
matahari di ufuk timur mulai nampak. Bukan terbitnya, karena kalau terbit lempengan matahari mulai kelihatan. Tidak, ini belum waktu terbit. Tapi bias cahaya matahari di ufuk timur mulai kelihatan. Memanjang, membujur dari arah utara ke selatan di sebelah timur. Nah, terlihat datang dari ayat pada perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi summa minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah berkaitan dengan sahur sampai jelas benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Maksud benang putih dari benang hitam, benang putih artinya adalah cahaya matahari mulai nampak. Dari benang hitam, bias-bias cahaya malam mulai meninggalkan ufuk timur, beranjak ke angkasa ke arah barat. Nah, ini awal waktu sholat fajar. Kemudian berakhirnya waktu sholat fajar adalah dengan mulai muncul di ufuk timur lempengan bulat matahari. Bulatan lempengan matahari mulai muncul, itulah akhir dari waktu sholat subuh, yang tidak boleh ditegakkan sholat subuh pada waktu itu, sudah habis waktunya. Nah, kecuali dengan udzur, misalnya seseorang tertidur atau ada udzur yang lainnya yang menyebabkan dia harus mengakhirkan sholatnya, nah masih boleh. Adapun waktu ikhtiyari, waktu pemilihan tidak boleh, waktu menegakkan waktu sholat subuh. Nah, setelah lewat waktunya, dalam hal ini adalah bulatan lempengan matahari telah muncul. Kemudian kita ke waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur ini yang kita katakan terkadang tidak diketahui karena jarangnya dipelajari. Dalam ilmu perbintangan, ilmu tata surya, bahwasanya berjalannya matahari dari arah timur naik ke angkasa menuju ke arah barat di siang hari bolong ada namanya masa transit, matahari transit. Maksudnya apa? Matahari ketika tepat di atas kepala, terkhususnya kita yang tinggal di garis khatulistiwa, ketika matahari berada di atas kepala, dia akan berhenti sejenak, tidak berjalan, tidak maju, tidak mundur. Dan ini relatif pada sebagian waktu, sebagian tempat. Terkadang yang paling cepatnya antara 5 menit, paling lambatnya bisa sampai 6, 7, 9, 12, bahkan 15 menit. Dia berhenti, tidak berjalan sama sekali. Ini namanya masa transit matahari. Nah, yang terkadang kita jumpai dari pertengahan tahun, biasanya bulan-bulan pertengahan di setiap tahun, dia berhenti tepat di atas kepala, dan apabila kita melihat di bawah telapak kaki kita, tidak ada bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan sama sekali. Kemudian kapan waktu duhur dimulai? Ketika matahari setelah transit diam sejenak tadi, pertama kali beranjak ke arah barat. Setelah dia diam, dia bergerak ke arah barat, otomatis bayangan suatu benda akan muncul di sebelah timur. Otomatis bayangan suatu benda akan muncul di sebelah timur. Itulah waktu awal sholat duhur. Kita ulangi, waktu awal sholat duhur adalah setiap hari dalam pergerakan jalannya matahari ada namanya waktu transit. Matahari diam sejenak. Diketahui dengan apabila kita berdiri tepat di bawah matahari, tidak ada bayangan sedikit pun yang terlihat di bawah telapak kaki kita. Ke kiri, kanan, depan, belakang tidak ada. Kemudian setelah bergerak pertama kali dari dia diamnya, matahari diam tadi, dia bergerak pertama kali ke arah barat, otomatis akan muncul bayangan suatu benda di sebelah timur. Itulah pertama kali waktu sholat duhur. Kemudian akhir waktu sholat duhur adalah bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Bayangan suatu benda apabila matahari sudah mulai beranjak ke ufuk barat, otomatis bayangan suatu benda akan terlihat di sebelah timur benda tersebut. Diukur apabila benda tersebut sama dengan bayangannya, tinggi benda tersebut, maka itulah akhir dari waktu sholat duhur. Itu pun sekaligus adalah awal dari waktu sholat asar. Otomatis sekaligus awal dari waktu sholat asar.
Nah, jadi akhir waktu sholat duhur sekaligus adalah akhir waktu sholat duhur sekaligus adalah awal dari waktu sholat asar. Kemudian akhir waktu sholat asar adalah ketika matahari, bayangan suatu benda 2 kali lipat daripada tinggi benda itu sendiri. Akhir waktu sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda 2 kali lipat daripada tinggi benda itu sendiri. Ini mudah untuk dipelajari karena berkaitan dengan jarak antara tinggi benda dengan bayangan benda itu sendiri. Kemudian awal waktu sholat maghrib ada 3, dan ini yang paling mudah untuk diketahui. Datang dalam hadis menyebutkan bahwasanya 3 cara untuk menentukan waktu sholat maghrib. Paling pertama adalah lempengan, bulat lempengan matahari telah hilang, betul-betul hilang di ufuk barat, tenggelam, terbenam. Nah, ketika bulatan lempengan matahari hilang, betul-betul hilang di ufuk barat, sejajar dengan garis pantai, permukaan laut, itulah awal waktu sholat maghrib. Ini juga awal waktu orang berbuka, ketika dia sedang berpuasa. Tanda yang lainnya juga adalah, ketika mungkin tertutup di sebelah barat kita, yang mungkin tinggal di sebagian tempat yang di arah barat kita tertutup dengan gunung, tidak bisa melihat ke arah bibir pantai atau ke daerah yang terdapat garis pantai, kita bisa melihat tanda yang lain dari sholat maghrib ke arah timur dengan munculnya cahaya hitam, pertanda bahwasanya kegelapan malam sudah mulai datang mengganti ke terangnya siang. Kalau kita terhalangi untuk melihat ke ufuk barat, lempengan bulat matahari, kita bisa melihat ke arah timur ketika cahaya gelap sebagai pertanda datangnya waktu malam di ufuk timur. Nah, ada cara yang lain ketika kita tidak bisa melihat karena di sebelah barat kita mungkin terdapat gunung, bangunan yang tinggi, terhalangi untuk melihat pergerakan matahari. Di sebelah timur juga mungkin ada terhalangi dengan gunung, bangunan tinggi, tidak bisa untuk melihat cahaya gelapnya matahari. Kita bisa lihat ke angkasa di ufuk barat dengan cahaya sisa dari bias-bias cahaya matahari yang diistilahkan dalam hadis namanya syafaqul ahmar. Istilahkan dengan syafaqul ahmar. Nah, cahaya atau sisa cahaya sore matahari ketika dia terbenam, tersisa cahaya merah di angkasa, di ufuk barat. Karena kalau kita lihat dari awal, misalnya dari sore hari sekarang, matahari masih menguning, cahaya matahari masih menguning ketika dia sudah ada. Kemudian detik-detik lempengan bulatan matahari mulai terbenam, berubah dari cahaya kuning menjadi orange. Jadi orange, dari kuning menjadi orange. Ketika bulatan lempengan matahari betul-betul hilang total di ufuk barat, dari orange cahaya tersebut berubah menjadi merah yang terlihat di awan-awan di ufuk barat, di angkasa. Nah, jadi ketika terhalangi untuk melihat ke arah barat karena mungkin terhalangi gunung, terhalangi juga untuk melihat ke arah timur, terhalangi dengan gunung atau yang semisalnya, kita bisa lihat ke angkasa di misalnya awan-awan. Di angkasa bagian barat terlihat cahaya merah yang tadinya mungkin awannya warna aslinya adalah putih, terlihat dia kemerah-merahan karena sisa matahari setelah terbenam di arah barat, hilang lempengan matahari, awan tersebut berubah menjadi warna merah sebagai pancaran sinar matahari yang tersisa. Nah, itu waktu maghrib. Kemudian berakhir waktu maghrib sekaligus awal dari waktu isya adalah syafaqul ahmar tadi yang kita katakan, cahaya merah sisa dari sinar matahari terbenam hilang di ufuk barat, di angkasa, di awan-awan tadi sudah hilang. Nah, ketika hilangnya cahaya merah tersebut berarti pertanda akhirnya waktu sholat maghrib dan awal waktu sholat isya. Nah, jadi awal waktu sholat isya adalah ketika cahaya merah tersebut hilang di ufuk barat. Kemudian akhir dari sholat isya diperselisihkan oleh para ulama, namun yang paling roji, yang paling dekat kepada kebenaran adalah, bagilah malam menjadi 1/2 malam. Bagi malam menjadi 2 bagian, artinya bagian awal dan bagian akhir. Kemudian waktu sholat isya berakhir dengan berakhirnya 1/2 malam pertama.
Mungkin kalau kita bagi antara kita di Indonesia, tinggal di daerah Khatulistiwa, antara malam dengan siang relatif sama, 12 jam siang, 12 jam malam. Kita bagi menjadi 12 jam malam tersebut menjadi 6 jam malam awal, 6 jam malam bagian akhir. Artinya kalau matahari terbenam jam 6 sore atau malam, berarti akhir dari waktu sholat isya berakhir pada jam 12 malam. Artinya seseorang masih boleh untuk menegakkan sholat isya setengah 12. Dalam keadaan safar yang disunahkan untuk diakhirkan. Nah, boleh menegakkan sholat isya sampai jam 11, setengah 12. Namun menegakkan sholat isya jam 1 sudah lewat waktunya. Karena akhir waktu sholat isya adalah akhir dari bagian malam pertama dalam setiap malamnya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ke-66. Kita lanjut berikutnya, atau masih ada perkataan yang terakhir kata penulis, wa fihi al-amru bi ada'i shalawatil khamsi fi jama'atin muttafaqun alaih. Ini sebenarnya semacam faedah dari penulis. Boleh tambahkan sedikit bahwa di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menegakkan salat 5 waktu di jamaah. Hadisnya muttafaqun alaih, artinya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hukum menegakkan salat jamaah hukumnya adalah wajib, terkhususnya bagi siapa yang diwajibkan untuk menegakkan salat jamaah. Pertama adalah laki-laki, yang kedua dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Kemudian balik artinya sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Ini dia. Seseorang diwajibkan untuk menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah apabila terpenuhi syarat. Pertama, dia adalah dari kalangan laki-laki, bukan perempuan. Perempuan sholatnya di rumah. Laki-laki berjamaah di masjid. Yang kedua adalah dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan safar. Kemudian berikutnya juga adalah dalam dia dewasa atau balik, bukan anak-anak. Dalam keadaan balik, bukan anak. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Kita tambahkan satu poin lagi. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. As-Sabi was-Sittun, poin yang ke-67. Man sami'an nida yaqulu mithla ma qala al-muadzin. Man sami'an nida yaqulu mithla ma qala al-muadzin. Barang siapa yang mendengar dikumandangkannya azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dikatakan oleh si muadzin. Ini lanjutan dari poin yang di atas. Lanjutan dari poin yang baru kita selesai darinya, bahwasanya dikumandangkan azan setiap masuk waktu sholat. Dan telah kita perinci tadi tentang waktu-waktu sholat. Dan mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, awal waktu dan akhir waktu. Kemudian datang syariat lain dari agama Islam, bahwasanya ketika dikumandangkan azan, dari poin yang setelah kita baca ini, disyariatkan untuk mengumandangkan apa yang diucapkan oleh si muadzin. Diucapkan oleh si muadzin. Akan datang nanti dalilnya, dan kita perinci ada 4 cara. Ada 4 cara yang datang dari berbagai hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim, tentang cara menjawab apa yang diucapkan oleh si muadzin, dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kita baca dulu landasan hukumnya. Wa dalilu hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar dikumandangkannya azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ucapan yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir dari 6 azan tersebut dikumandangkan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hukumnya adalah disyariatkan, masyru', sunnah. Kemudian kita masih akan menyebutkan bahwasanya ada sekitar 3 atau 4 tentang cara menjawab azan yang dikumandangkan oleh si muadzin. Cara yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'id al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di depan kita ini bahwasanya mengucapkan sama persis apa yang diucapkan oleh si muadzin tanpa merubah lafadznya sedikit pun. Sama persis. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulu misla ma yaqulul muadzin." Ucapkan sama persis dengan apa yang diucapkan oleh si muadzin. Beliau tidak mengisyaratkan bahwasanya ditambah, dikurangi, dirubah, diganti, tidak. Sama persis dengan lafaz yang kita dengar dari apa yang dikumandangkan oleh si muadzin. Mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya sampai di akhir, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tanpa diganti, tanpa dirubah. Kemudian ada cara yang kedua.
ada cara yang kedua. Nah, datang dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, terkhusus untuk lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Terkhususnya untuk lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah diganti dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian sebagai mereka menambahkan lagi ketika juga tiba lafaz pada azan pertama dari dua azan pada salat subuh, dari lafaz as-salatu khairum minan naum juga diucapkan dengan lafaz yang sama, la haula wala quwata illa billah. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah diganti. Nah, diganti. Lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Tambahkan juga pada adzan pertama dari dua adzan pada salat subuh pada lafaz as-salatu khairum minan naum diganti juga dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita pindah ke cara yang ketiga, datang juga hadis. Kali ini hadisnya bukan mengganti, bukan merubah, tapi menambahkan. Jadi apa yang kita dapati dari lafaz si muadzin kita ucapkan sama, namun kita tambahkan lafaznya. Khususnya pada lafaz dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah dan kita tambahkan wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak rubah, kita tidak ganti, namun kita tambahkan. Kita ucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan. Nah, ini cara yang ketiga. Tidak diganti, tidak dirubah, namun kita tambahkan dari lafaz adzan yang sudah ada. Asyhadu an la ilaha illallah kita tambahkan. Kita ucapkan dulu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita tambahkan wahdahu la syarikalah. Kemudian lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita tidak rubah, kita tidak ganti, namun kita tambahkan. Kita ucapkan dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambahkan lagi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan. Nah, ini tiga cara dalam mengucapkan apa yang diucapkan oleh si muadzin. Dari hadis yang depan kita ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada tiga cara. Pertama adalah mengucapkan sama persis tanpa ditambah, dikurangi, diganti dan dirubah. Yang kedua adalah diganti. Kemudian yang ketiga maksud kami, yang kedua tadi diganti, kemudian yang ketiga adalah tidak diganti, tidak dirubah, namun ditambahkan. Nah, dengan ciri-ciri yang apa yang telah kita terangkan tadi di depan. Sebelum kita akhiri dari dua poin tentang adzan, kemudian masuknya waktu. Satu hal lagi yang datang dari hadis yang juga sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadis yang ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, menerangkan bahwasanya ada doa yang diucapkan setelah mendengar selesai dikumandangkannya adzan. Nah, jadi ada doa, ada wirid yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan setelah mendengar adzan selesai dikumandangkan. Nah, doanya yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Nah, sampai di situ lafaznya. Dan ini termasuk juga doa yang diucapkan setelah mendengar adzan selesai dikumandangkan, wallahu taala alam bisawab. Nah, dua poin yang telah kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang beberapa ini mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah poin-poin berikutnya kita akan ambil pada lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.